Halo, dengan Elis lagi dari Heroes Finansial. Gimana kabar Anda hari ini? Dan hari ini karena kita sudah masuk ke minggu kedua dan di pertengahan bulan Juni, dan hari ini saya akan jelaskan saya akan share review untuk trading saya selama 2 minggu kemarin. Dan seperti biasa, sebelum saya mulai, saya akan jawab dulu pertanyaan kemarin. Dan kemarin ada yang tanya tentang penjelasan lebih tentang bullish market sama bearish market ya. Dan untuk dua tipe market ini yang kita biasa panggil bullish sama bearish itu, untuk bullish itu sebenarnya adalah market yang tren lagi naik, yaitu tren naik. Dan untuk bearish adalah market yang lagi sedang turun, yaitu tren turun ya. Dan ini saya jelaskan mungkin lebih gampang untuk diingat. Untuk yang di sini Anda bisa lihat ya, ini adalah bearish market ya, yaitu tren turun. Anda bisa lihat dia cenderung turun. Dan untuk di sebelah kanan ini itu adalah bullish market, yaitu market yang lagi tren naik. Dan itu adalah Anda bisa lihat juga cenderung naik marketnya ya. Dan ini adalah tips untuk pemula. Kita sarankan untuk Anda trading untuk ikut tren. Kalau misal lagi tren naik, Anda purchase high, dan lagi tren turun Anda purchase low. Itu agak mudah lah, mungkin cocok untuk yang pemula, karena untuk lihat marketnya juga, melihat trennya juga itu agak gampang, mudah juga, gampang. Dan misal kalau Anda pengen tahu lebih dalam tentang tren market ini, cara melihat tren market, arah market ini, bisa komentar aja, nanti saya akan jawab di bawah seperti biasalah. Kalau misal yang kurang jelas atau Anda pengen tahu lebih dalam tentang melihat arah tren, gimana mengidentifikasi trennya, Anda bisa langsung komentar di bawah. Nanti saya balas, dan mungkin saya akan bawa juga ke video selanjutnya. Mungkin sampai di situ saja untuk penjelasan pertanyaan kemarin. Dan ayo kita mulai untuk review hari ini. Oke, ayo kita lihat untuk review trading saya selama 2 minggu kemarin. Ini adalah riwayat trading saya, dan selama 2 minggu saya sudah menghasilkan profit $1.965 ya dalam 2 minggu. Dan untuk minggu pertama saya berhasil mendapatkan profit 1.020, dan minggu kedua $945 ya. Dan dalam 2 minggu saya berhasil mengubah saldo saya lebih daripada $2.000. Dan pada mulai saya trading di bulan Juni, saldo kapital saya adalah sekitar 2.000 lebih. Dan sampai sekarang 2 minggu saya berhasil mengubah saldonya hampir $5.000 ya, untuk saldo saya selama 2 minggu. Dan di bulan Mei saya berhasil mengubah saldo saya dari 1.000 ke $2.000 dalam 1 bulan. Tapi di bulan Juni hanya dalam 2 minggu saya berhasil mengubah saldo saya, saya berhasil mendapatkan 5.000, mengubah 5.000 dari kapital saya $2.000 ya. Dan mungkin ada yang tanya apakah perbedaan strategi cara trading saya dari Mei sampai Juni. Untuk alasan pertama adalah karena strateginya ya, ada beda strategi yang saya pakai. Dan di bulan Mei seperti yang Anda lihat, saya trading pakai strategi Bollinger Band sama MACD dengan trendline. Dan untuk di bulan Juni saya mulai dengan GMMA sama SMA. Dan untuk GMMA sama SMA ini kan kalau Anda bisa lihat, dia banyak memberikan saya peluang trading yang banyak. Ada banyak signal untuk saya open posisi, dan peluang tradingnya juga lebih banyak lah menurut saya. Dan juga dia di dalam jangka waktu yang pendek, makanya saya lebih banyak profit di bulan Juni dengan menggunakan strategi ini. Dan alasan kedua adalah karena saya mulai kapitalnya di saldo saya pada awal Juni itu adalah lebih banyak dari yang bulan Mei. Saya mulai dari saldo saya sekitar 2.000 lebih, dan saya trading dengan lebih banyak saldo yang ada di dalam akun saya. Itu karena ada hubungannya juga lah sama money management sama emotion control ya pasti ya. Emosi kita harus pengaruh juga sama
sama amount yang ada di saldo kita. Karena biasa orang yang akan trading yang yang saldo yang sedikit itu kan kita jadi takut ya untuk open posisi dan untuk masuk ke market itu, karena kita nggak cukup dana, nggak ada banyak dana yang ada di saldo kita, di akun kita. Dan untuk bulan Juni ini saya target untuk goal saya mau mengubah saldo saya ini sampai 6.000 ya, dengan menggunakan strategi yang sama, strategi yang saya pakai sekarang ini, karena menurut saya strategi ini banyak memberikan saya peluang yang trading dalam jangka waktu yang pendek, dan menurut saya nggak begitu sulit lah untuk saya mencapai target ini, karena masih lagi 1.000 ya, dan sekarang kita masih di minggu kedua, jadi mungkin ada 2 minggu lagi, menurut saya gampang lah saya bisa mencapai target saya ini. Dan untuk ada yang tanya bagaimana untuk kita mencapai untuk profit yang banyak di dalam trading kita. Pertama itu kita harus ada amount invest saldo amount yang tinggi di dalam akun, karena nggak mungkin kan kita trading kalau misal kita punya kapital yang sekitar $10, $20, kita nggak bisa kan untuk kita mendapatkan profit yang banyak 2.000 atau mungkin beratus gitu ya. Kita nggak bisa yang gede-gede, yang besar-besar gitu. Kita harus lihat daripada amount investnya kita. Kalau misal kita investnya sedikit, kita harus nya sedikit juga profitnya. Tapi kalau misal kita pengen profit yang banyak, kita harus invest banyak juga untuk saldo kita. Kita harus punya kapital yang banyak untuk kita profit yang banyak. Dan kedua, kita harus ada kontrol emosi ya, kontrol emosi kita saat trading. Ini menurut saya rekomendasi saya lah. Kita untuk trading kan, kita tahu itu satu investasi yang kita harus resiko, kita ada resikonya. Jadi kita masukkan uangnya kita di dalam investment itu, di dalam platform itu. Kita pikir jangan pikir negatif lah, kita harus pikir positif. Jangan terlalu expect tinggi, soalnya ini kan investasi, jadi kita itu tergantung sama strategi dan juga sama marketnya. Jadi kalau misal kita ekspektasinya tinggi, kita bakal jadi disappointed ya, kecewa ya. Ya, jadi rekomendasi saya juga, misal kalau kita spend uang di dalam platform itu, kita pikir seperti inilah, kita spend di mungkin travel ataupun ke makanan, kita spend ke makanan dan kita nggak expect kita dapat balik. Maksudnya artinya apa? Kita bukan yang nggak expect dia datang balik sih, tapi kita harus ada simpan mindset. Kita harus pikir positif yang meskipun kita nggak misal di akhir trading itu, misal kita loss, meskipun kita loss, kita harus pikir yang kita experience itu untuk improvement kita ke depan, biar kita tahu yang mana part yang mana kita harus perbaiki di trading kita ke depan. Jadi misal kalau kita nggak pengen terima resiko itu, nggak willing ya masuk ke resiko itu, ambil resiko itu, kita bakal sering merasa disappointed lah. Soalnya kita kalau kita loss kan, kita akan jadi putus asa, kita jadi nggak pengen trading lagi. Tapi kita harus pikir, meskipun kita loss, tapi kita udah tahu yang di part-part yang itu ya, kita sudah tahu, kita bisa identifikasi yang di part ini kita salah, kita harusnya nggak bikin begini, kita harusnya begini. Jadi kita ke depan itu kita sudah ada, waktu kita review trading kita kemarin, kita bisa lihat, aku di sini, aku part sini harusnya aku nggak begini, aku nggak open di sini karena aku bisa loss gitu ya. Jadi kita bisa review trading kita sendiri lah.
menurut saya itu aja sih dari pengalaman saya, soalnya kita harus soalnya trading ini kan kita ada pengaruhnya sama emosional dan ada psikologinya juga kan, jadi kita harus berusaha untuk kontrol emosinya dan psikologinya. Misal kalau kita trading, kalau kita pengen profit yang lebih banyak kan kita harus invest banyak juga. Tapi misal kalau kita investnya sedikit, kita jangan targetnya pengen profit yang banyak-banyak gitu. Masa deposit trading investnya $10, $20, tapi kita pengennya profit sampai 2.000, 1.500 gitu, nggak mungkin lah kan. Jadi kita harus sadar diri lah. Misalnya kita invest, kalau misal kita invest 1.000, kita harus sadar, kita harus tahu yang profit, kita target profit itu lebih banyak ya lah daripada saldo yang kita invest. Jadi misal 1.000 mungkin kita bisa target kita mungkin 2.000, 3.000 gitu kan. Tapi kalau misalnya kita invest cuma mulai $10, $20, kita jangan M-nya lebih banyak. Kita bisa mungkin aku pasti $10 kayak atau $20, ya itu masuk masih make sense lah ya. Jadi itu mungkin sedikit sebanyak itu aja sih penjelasan saya, sharing saya untuk hari ini tentang review dari selama 2 minggu trading saya, gimana saya bisa kontrol emosi dan profit dengan banyak selama 2 minggu berbanding yang 1 bulan di bulan Mei. Dan misal kalau Anda ada yang kurang jelas lagi ataupun pengen lebih penjelasan tentang mungkin emosi kontrol emosi, bisa langsung komentar di bawah lah, ataupun penjelasan saya kurang jelas, Anda bisa juga langsung komentar di bawah, nanti saya baca dan saya balas juga, dan mungkin saya bisa masukkan ke video kedepannya. Oke, mungkin sampai di situ saja untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video saya. Dah. Oke, itu adalah sedikit sebanyak tentang review saya hari ini. Dan kemarin itu selama 2 minggu itu kan saya sudah menghasilkan lebih hampir 3.000 profit dalam 2 minggu ya, dengan strategi saya kemarin. Dan untuk bulan Juni ini saya masih ada 2 minggu lagi. Target saya untuk bulan Juni adalah pengen menghasilkan sampai saldo saya 6.000. Dan ayo kita lihatlah gimana, apakah saya berhasil untuk menghasilkan 6.000 selama bulan Juni ini ataupun enggak. Oke, kalau misal Anda ada sharing ataupun Anda pengen share lah apa-apa yang tentang cara emosi kontrol, bagaimana Anda emosi kontrol mengkontrolkan emosi Anda bisa langsung sharing di komentar di bawah, dan mungkin kita bisa diskusi juga lah ke depan. Dan untuk hari ini mungkin sampai di situ saja untuk penjelasan saya hari ini. Dan kalau ada pertanyaan seperti biasalah, Anda bisa komentar di bawah ataupun pengen penjelasan yang lebih. Dan seperti biasa, kalau Anda suka video saya, mohon like, dan siapa yang belum subscribe, mohon subscribe. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.